Selamat datang di dalam modul Cultural Competence, konsentrasi pada masalah stunting dan kesehatan, khususnya kesehatan di pedesaan. Bersama saya sebagai penanggung jawab modul yaitu Dr. Trevino Pakasi. Saya adalah staf pengajar di Divisi Kedokteran Keluarga, Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI. Kali ini Anda semua ada di dalam minggu-minggu atau semester-semester akhir menuju dokter, dan di dalam modul elektif ini maka adalah suatu kesempatan bagi Anda sebagai calon-calon sejawat untuk mendalami dari seluruh bagian besar ilmu kedokteran apa yang menurut Anda mungkin menarik untuk diperdalam. Jadi memang di dalam pendidikan kedokteran ada fase di mana mahasiswa boleh mendalami apa yang dia minati, yaitu dilakukan di dalam modul elektif ini. Nah, biasanya sih apa yang dipilih berdasarkan minat ya. Kalau ingin nanti ke depan karirnya ke sana, maka dia mengambil keilmuan ini. Jadi akar keilmuan yang didalami untuk modul elektif ini adalah ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kesehatan masyarakat. Lalu apa sih sebenarnya yang Anda dalami? Jadi yang Anda dalami ini adalah akar budaya yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Dan kemudian kami mengharapkan di akhir modul Anda sudah punya kemampuan untuk melakukan komunikasi lintas budaya dan bisa mengidentifikasi masalah kesehatan serta menyusun rencana intervensinya dengan tentu saja memperhatikan kearifan lokal. Nah, kalau kita lihat di sini tujuan modul ya adalah membentuk kompetensi ini. Jadi kalau kita kembali kepada standar kompetensi dokter Indonesia, maka modul ini akan menunjang kemampuan Anda untuk praktek kedokteran berbasis sains, menunjang kemampuan Anda untuk manajemen kesehatan, keterampilan komunikasi, dan juga manajemen informasi. Ini sesuai dengan SKDI 2012. Dan secara spesifiknya adalah Anda mendapatkan kemampuan untuk bisa ya mengidentifikasi unsur budaya di dalam menangani masalah kesehatan, mulai dari identifikasi sampai kepada intervensinya. Nah, bagaimana cara mengukur intervensi tersebut? Jadi cara mengukur intervensinya adalah di sini. Kami bisa melihat bahwa Anda mengaplikasikan prinsip-prinsip epidemiologi dalam kesehatan, khususnya kesehatan pedesaan. Lalu menjelaskan tentang konsep-konsep kesehatan global. Jadi kita bicara pedesaan itu dia tidak terpisah dari global. Permasalahan global mungkin merupakan agregat dari permasalahan-permasalahan lokal. Ya, diantaranya permasalahan pedesaan. Nah, sehingga kita perlu juga sebenarnya mengetahui konsep globalnya apa. Dan kemudian menjadi tantangan di pedesaan pada saat yang sekarang kita hadapi, apa sih? Gitu ya. Nah, yang keempat adalah menjelaskan bagaimana cara kita melakukan promosi kesehatan dan menguatkan komunitas untuk mencapai peningkatan kesehatan pedesaan. Yang kelima, menjelaskan bagaimana kita bisa mengaplikasikan berbagai keilmuan di dalam kedokteran dan kesehatan, juga non kesehatan, karena kita bicara di sini budaya, ya, yang dapat dibutuhkan untuk mencapai peningkatan kesehatan pedesaan. Yang keenam adalah menjelaskan kemampuan kompetensi budaya. Jadi kita tuh melihat budaya dan kemudian ada kemampuan, ada kompetensinya. Nah, kompetensi itu ada level-levelnya, ya. Nah, kemampuan ini yang kami harapkan Anda bisa menjelaskan level-level kompetensi budaya. Lalu dari segitu banyak level, sebenarnya setelah datang di NTT, kita mulai mikir kompetensi budaya apa sih yang sebenarnya cocok yang dibutuhkan untuk melakukan praktek kedokteran. Lalu yang ketujuh, tentu saja dengan bekal ini kita kemudian berpikir karir kedokteran kita nanti seperti apa. Jangan-jangan mungkin Anda sangat berminat
di pedesaan untuk membangun pedesaan di negara ini. Nah, kira-kira kontribusi modulnya seperti apa sih? Ini yang kemudian kami harapkan bisa kami observasi untuk kami menyatakan bahwa Anda lulus dengan baik atau dengan sangat baik. Ya, baik. Ini adalah kompetensinya. Lalu sasaran pembelajaran penunjangnya adalah kami bisa mengobservasi bahwa Anda mampu menganalisis dan melakukan kritisi ilmiah data sekunder. Duh, rumit amat ya, padahal pengen ke NTT, kayaknya pengen santai-santai ya. Yang kedua, melakukan dan menganalisis deskriptif, ya, menggambarkan deskriptif, ya, dan mengambil data ya secara kuantitatif maupun kualitatif. Poin 2 dan ketiga saya gabung langsung. Ya. Lalu kemudian dengan sumber-sumber data tersebut, kita melakukan sintesis sebenarnya masalah apa sih yang kita amati, dan itu disebut dengan triangulasi. Baik data sekunder, data primer, dari kuantitatif atau kualitatif, itu semua menjadi satu. Kita melihat apa sih sebenarnya permasalahan di komunitas. Dan yang terakhir menyimpulkan identifikasi masalah tersebut, lalu kita memberikan rekomendasi yang sesuai. Nah, memang poin 5 ini, rekomendasi ini bukan cuma sesuai dalam konteks kita hanya sampai kepada merencanakan, kita bisa bilang sesuai kalau kita juga coba. Ya, barangkali dengan kita uji coba, kita lebih tahu lagi bahwa ini sesuai atau tidak sesuai. Jadi yang kelima ini bahkan lebih luas lagi. Ya, jadi bukan cuma sekedar, oh ya dapat data ini, ada masalah ini, rekomendasinya ini untuk menyelesaikan masalah. Ya, kita bisa lebih luas dari itu dengan kita melaksanakannya untuk kemudian kita evaluasi, lalu kita bilang, oh ya, ini sesuai, tapi akan lebih baik kalau misalnya seperti ini. Nah, itu adalah cara pengukur kompetensi yang kami harapkan bisa diperoleh oleh teman-teman dari modul ini. Aduh, kalau dilihat setengah mati, kayaknya susah amat ya. Padahal KNTT kan modul cultural competence gitu ya. Mungkin kita akan melihat susah karena kita melihatnya, waduh, kok ini ada penelitian, ya, ada diagnosis komunitas lagi, gitu ya, ada apa lagi ya, ada kuantitatif, ada kualitatif, seolah-olah, waduh, ini kok jadi kayak penelitian. Ya, sebenarnya apa yang Anda alami nanti sebagai dokter, semuanya itu hampir semua adalah data kualitatif pada dasarnya, ya. Tapi kemudian data kualitatif itu ketika kita mau interpretasi, kita mungkin akan merefer ke data sekunder yang ada. Makanya kita harus punya kemampuan appraisal itu. Contohnya, kita dapat kasus demam. Demam di daerah Bogor, daerah Jakarta akan berbeda dengan demam yang mungkin kita peroleh nanti di daerah NTT, di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, itu yang kemudian sebenarnya kita melakukan triangulasi, ya. Cuma kita nggak nyadar bahwa kita melakukan itu sehari-hari di dalam kegiatan kita, dan itu sebenarnya research loh. Kalau kita melakukan pemeriksaan pasien dengan seilmiah mungkin ya, ada data subjektif yang didapat dari anamnesis, kemudian data objektif, lalu kita buat triangulasi ditambah dengan data sekunder, itu sebenarnya sudah suatu penelitian kualitatif, ya. Jadi bukan sesuatu yang baru pada dasarnya, cuma kita menganggapnya ini mungkin sesuatu yang lain. Jadi sebenarnya mau dibilang rumit atau mudah, ya so-so, tergantung kita sendiri bagaimana secara saintifik kita mau mengelola atau mengolah atau membuat praktek kita nanti seperti apa, ya. Nah, apa sih kontribusi budaya saat ini ya? Ini saya punya cerita yang benar-benar asli pengalaman saya lulus dari Fakultas Kedokteran. Saya orang Manado, tapi saya tinggalnya di Jakarta, lahir besar di daerah khusus ibu kota, ya, dengan segitu banyak variasi budaya, variasi etnik, variasi bahkan ras yang tinggal di Jakarta, ya. Jadi Jakarta itu melting pot sebenarnya, ya. Ngumpul semua, bercampur, dan kita akan melihat budaya Jakarta yang asli pun, kalau budaya Betawi sendiri sebenarnya ada unsur-unsur India, ada unsur Cina, ya. Nggak ada pure Betawi, ya.
ada unsur Jawa dan Melayu juga. Ya. Nah, waktu saya lulus, saya waktu itu dipanggil ada kelompok paduan suara mau menyanyi di Jakarta, datang dari Manado. Jadi memang yang diajak saya kebetulan karena dari gereja, kemudian ya karena orang Manado kan pikir orang Manado ya. Jadi ketemu ada yang datang kemudian mengeluh, "Dok, aduh kayak apa ada tikus-tikus pakai kaki." Waduh, tikus-tikus apa ini ya? Selama belajar dari penyakit dalam nggak pernah dengar tikus-tikus ya. Waduh, daripada bingung atau mau ngomong apa nih baru lulus dianggap dokter lagi ya, kita mesti ngomong kasejo kucing, siapa tahu nanti lari DP sakit, nggak DP sakit lari. Waduh, kan lucu ya, ada tikus kasih kucing, logikanya bagus tapi sebetulnya tikus-tikus ini bukan masalah ada tikus beneran ya sehingga kemudian lari oleh kucing, tapi ini ungkapan bahwa ada keluhan kram di kaki. Nggak gampang. Tapi kita bicara bahasa. Bahasa mungkin hanya salah satu aspek ya dalam budaya itu sendiri. Tapi kalau kita dalami lagi sebenarnya bukan cuma itu. Bahasa itu cuma salah satu aja ya. Ini kalau kita lihat ya namanya aspek budaya ini kan suatu gunung es ya, gunung es. Yang kita tahu mungkin makanan orang timur berbeda dengan makanan orang Jawa. Makanan ini beda dengan makanan itu, makanan Padang, makanan Manado, makanan bla bla bla. Mungkin kita cuma tahu pakaian adatnya. Nanti mungkin teman-teman yang perempuan pada hunting cari kain NTT misalnya. Karena memang bagus ya, apalagi tradisional dibuat dengan tenunan tangan itu sangat mahal ya, sangat bagus dan seninya tinggi. Ada yang bilang budaya itu musik, ada yang bilang itu adalah art, seni dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu hanya tips of the iceberg. Budaya itu banyak sekali. Nah, Anda bisa lihat di sini misalnya, ya, leadership, ya, kecepatan bekerja, konsep, ya, konsep untuk makan, makan untuk kenyang, makan untuk kumpul, makan untuk kesehatan, ya beda. Kemudian ide-ide mengenai perawatan anak, ya ini semua adalah budaya, ya konsep tentang kebersihan dan macam hal lagi, ya. Ini kalau kita gali banyak sekali variasinya. Apalagi kalau kita bicara negara kita. Nah, ini kesempatan buat teman-teman karena ini ditaruh modulnya tuh di NTT. Kenapa di NTT? Supaya jauh banget ya. Jauh banget baik dari segi jarak. Dari NTT-nya sendiri pun dari ibu kota tempat kita akan landing masih jauh lagi ya, sekitar 4 jam, 180 km. Jadi benar-benar di daerah terpencil ya. Supaya kontrasnya kelihatan. Karena saya pernah mencoba juga modul ini yang saya berikan kepada mahasiswa kedokteran tapi dilakukan di Kabupaten Bogor ya nggak match ya ternyata nggak bisa lah jangan di situ. Kalau mau bikin untuk Kabupaten Bogor maka yang harus saya undang anak-anak mungkin dari Sorong ya atau mahasiswa mungkin dari mana mungkin Tadulako kan atau dari mana yang bisa ya kelihatannya ada bedanya dikit. Tapi kalau masih bicara kota dengan kota mungkin masih melting pot ya. Even kita bicara Kabupaten Bogor sebenarnya masih agak kota. Nah, kalau kita udah bicara dengan NTT di pedesaan maka akan jauh sekali kontrasnya supaya teman-teman bisa melihat apa sih konsep kultural yang beda ya. Nah, itulah di situ kemudian ya kita akan belajar yang tadi gimana sih komunikasi lintas budaya, gimana kita mengidentifikasi masalah kesehatan, bagaimana kita merencanakan intervensinya, itu semua punya kemampuan budaya di dalamnya, ya. Kemampuan budaya itu nanti Anda pelajari juga, ada level-levelnya, ya. Nah, di sini kita nggak mau repot-repot, nggak mau bikin kalian susah, ya. Jadi yang penting ada video kegiatan, lalu kemudian output materi edukasi. Ya sebenarnya bukan materi edukasi, ya materi intervensi lah. Intervensi mungkin bisa edukasi, tapi bisa yang lain-lain dong ya. Materi edukasi juga bisa dalam bentuk video, ya bisa gitu.
apalagi terserah. Apalagi kalau kita mau menyasar anak-anak sekarang, milenial, ya pasti maunya video. Dan jarang yang mau baca ya. Tagihannya itu aja. Ya, dari situ kita bisa melihat, kami bisa melihat bagaimana Anda mengidentifikasi masalah kesehatan, fokus pada aspek budaya. Kemudian entry point kita adalah kita bicara ibu hamil dan anemia pada remaja. Nah, ini ada ceritanya kenapa ibu hamil dan anemia pada remaja. Satu, bahwa kalau kita ingin kegiatan kita ini berkelanjutan, sebenarnya pada tahun lalu mahasiswa elektif menemukan ada banyak 70% ya masalah hamil, masalah anemia pada anak-anak remaja. Dan anak-anak remaja yang anemia ini kan mungkin sekali berlanjut sampai pada kehamilannya, sehingga kemudian menimbulkan masalah stunting yang merupakan nomor satu di NTT ya. Untuk NTT sendiri, Kabupaten Timur Tengah Selatan yang nomor satu paling atas. Nah, memang pemerintah daerah melaporkan bahwa itu sudah turun dan sebagainya, tapi who knows ya, apakah benar seperti itu. Karena yang disebut sebagai indikator turun adalah stunting pada balita. Ketika balitanya menginjak usia 6 tahun ke atas, sudah nggak diukur lagi. Ya, belum tentu kasus stuntingnya turun, ya, tapi mungkin balitanya sudah naik kelas. Itu contoh satu ya. Jadi kemudian karena itu masalah paling tinggi dan kita menarik ke belakang, urusan stunting itu kan bukan urusan setelah lahir, kemudian anaknya dikasih makan seperti apa. Sejak sebelum lahir, prenatal, masa kehamilan itu sudah terpengaruh di situ. Bahkan diturunut lagi prekonsepsi. Ya, ketika mau hamil, apa sih yang terjadi pada ibu? Anemia kah? Gitu ya. Apa yang terjadi pada si bapak? Misalnya si bapak punya kebiasaan merokok sehingga mempengaruhi pada kehamilan anak dan janin. Contohnya saja seperti itu. Dirunut lagi premaritalnya seperti apa? Wah, ternyata sejak remaja udah anemia. Ya, itu yang kemudian kita mau tagihannya seperti ini, ibu hamil anemia pada remaja. Ada satu lagi lupa, yaitu pada bayi balitanya sendiri. Jadi kita bicara bayi balita, kemudian atau bayi aja boleh ya. Lalu kita bicara kelompok ibu hamil dan kelompok remaja. Ya, remaja ini nggak remaja putri saja loh, ya remaja putra juga. Dalam apa arti gini loh, mungkin memang kalau kita bicara kehamilan, remaja putri paling relevan. Tapi kehamilan dalam satu keluarga terutama ya, ada juga yang belum berkeluarga udah hamil, ya itu juga merupakan keputusan dua orang. Sehingga kalau kita bilang bahwa ini mau menyasar remaja putri saja nggak relevan. Karena remaja putranya yang punya keinginan paling gede barangkali untuk bikin ya untuk membuat kehamilan ya. Nah, itu kemudian makanya laki-laki dan perempuan equal dalam hal ini ya. Juga kalau kita bicara kehamilan dan risiko-risiko pada kehamilan, laki-laki dan perempuan equal dalam hal ini. Contoh, bapaknya merokok, bapaknya minum mabok misalnya, kan tentu akan mempengaruhi situasi dalam rumah. Akan mempengaruhi juga ke masalah mental oleh ibu hamil ini ya. Nah, ini yang kemudian kita melihat ya ada 3 kelompok tentang masa remaja ya, kesehatan reproduksi, kemudian tentang kesehatan kehamilan ya, dan itu pasangannya juga bukan cuma ibunya. Yang berikutnya adalah setelah anak itu lahir. Nah, Anda punya 15 orang, jadi bisa dibagi 3 kelompok 5-5-5 ya, sehingga sudah cukup equal lah dari segi jumlah untuk menyusun video ini. Jadi cara mencapai tujuannya tentu kita menggali dulu pengetahuan lama. Tumbuh kembang anak seperti apa sih ya. Dari modul hematologi kita belajar tentang anemia. Kenapa orang anemia gitu ya. Kemudian tentang kesehatan ibu, tentang kehamilan ya. Kemudian mungkin kita perlu informasi tambahan ya tentang kabupaten tersebut dari internet. Bahkan mungkin Kecamatan Amanatun Selatan ya, sehingga kemudian kita bisa memperkaya apa sih kira-kira faktor risiko, karena kita udah tahu data-data sekunder tersebut ya, dibandingkan dengan teori yang kita pelajari.
Nah, setelah itu ada kuliah lagi untuk mempertajam, untuk kita bisa melihat situasi global, situasi lokal, nasional dan lokal, ya, sehingga kita sampai kepada persiapan untuk membuat tugas kita nanti kalau Anda ke NTT. Nah, sebelum itu tentu Anda punya waktu banyak sekali untuk kita Anda berdiskusi sendiri, ya. Skrip videonya kayak apa sih, ya. Karena kan kita diminta melaporkan sebenarnya, ya, dalam bentuk kemudian kita mencoba menggali masalah, dan dalam menggali masalah itu kemudian kita menemukan rencana intervensi, bahkan rencana intervensi itu bisa kita lakukan dulu dan kita tes sebelum itu menjadi rekomendasi akhir, ya. Nah, setiap proses itu skripnya, ya. Kemudian kita turun nih. Kalau gitu kita gali informasinya di mana sih? Oh, yang ini ke ibu hamil, yang ini ke anak, yang ini mungkin ke pemerintah daerah, yang ini mungkin ke kabupaten, yang ini mungkin ke dinas kesehatan, yang ini ke puskesmas, yang ini ke camat, bla 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 bla. Jadi kita udah skrip gitu, ya, sehingga kemudian kita bisa menggambarkan. Mungkin nanti orang bicara, oh kayak gini-gini makanannya, nanti ada lagi tentang gambar video makanannya, misalnya kayak gitu, ya. Atau nih pekerjaan ibunya memang begini gini gini gini. Nah, kemudian kita lihat pekerjaannya. Nah, jadi antara wawancara itu semua jadi satu skrip video, ya, yang kemudian udah kita susun sejak di Jakarta sehingga kita udah tahu mencari data apa, ya. Dan laporan seperti ini juga bukan laporan yang sama sekali baru, pasti ada juga dari fakultas kedokteran lain, fakultas kesehatan masyarakat, mungkin yang pernah bikin laporan kira-kira kenapa sih masalah stunting, even pemerintah aja pasti punya, ya, sehingga Anda bisa kemudian sudah punya gambaran mau bikin skrip video seperti apa. Nah, khusus untuk Anda adalah tugasnya adalah melihat dari aspek budaya paling sering, ya, fokusnya di budaya, ya. Nah, kemudian Anda bisa melakukan semua kegiatan wawancara, pendalaman kasus, ya, secara kualitatif dan kuantitatif, ya. Kemudian Anda rekam semua kegiatan Anda analisis, baru Anda kemudian bikin rangkaian videonya dan diedit, ya. Oke. Saya yakin kalau Anda mau pada jago-jago